Hola kawan satwa, Gada Animalia kembali lagi dengan Jubir Satwa bersama Syahnas. Kali ini kita sudah bersama dengan orang yang tepat nih. Ada Pak Adi Andono, ada Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Selamat pagi Pak, Selamat gimana pagi, kabarnya? Mbak. Alhamdulillah baik. Oke, nah teman-teman Pak Adi ini track record di dunia konservasinya juga udah lama banget ya Pak. Ya berarti sudah berapa tahun Pak kalau boleh tahu? Saya sudah bekerja 24 tahun. Di dunia konservasi? Ya. Berarti sebelumnya di mana Pak? Saya mulai karir saya dari BKSDA Jawa Barat, kemudian ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, habis itu Taman Nasional Gunung Luser, setelah itu pindah ke Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarung, kemudian pindah lagi ke BKSDA Sumatera Barat, dan sekarang di sini. Seperti itu. Oh, lama juga ya Pak ya, 20 tahun. Berarti kalau gedein anak udah kuliah, udah lulus ya Pak? Oke. Tapi Pak Adi sudah di Taman Nasional Ujung Kulon ini udah berapa tahun berarti Pak? Saya baru 1 tahun. Baru 1 tahun ini. Tapi penindakannya udah Ya, gas banget teman-teman di Ujung Kulon ini. Kalau teman-teman kemarin pernah lihat ya Pak berita tentang puluhan badak Jawa. Itu berarti itu kan di tahun ini ya Pak ya yang berita itu? Ya, jadi kita untuk menegakkan hukum itu dari tahun 2023 pertama saya datang. Kita mulai dari beberapa kali operasi, termasuk yang mungkin agak sedikit heboh, 360 senjata rakitan diserahkan warga. Ini mungkin rekor terbesar, mungkin di Indonesia bisa jadi di dunia. Karena 360 diserahkan secara sukarela, bekerja sama dengan Polda dan Balai Gakum, itu merupakan rekor tersendiri. Habis itu kita mulai melakukan identifikasi para pelaku, penangkapan dibantu Polda. Jadi kita melakukan penangkapan kurang lebih 8 pemburu, kemudian 2 penadah, seperti itu. Oke, itu di Ujung Kulon, sekitar Taman Nasional Pak pelakunya. Oke Pak, mungkin sebelum itu Syahnas mau penasaran tentang satu hal. Kalau kemarin kan kita dengar berita ya Pak, ada kelahiran badak Jawa di Ujung Kulon. 4 ya totalnya berarti 2023 sampai 2024. Ada Iris, kemudian ada Estu, Wirawono, dan Syauki. Ya, betul sekali. Nah, yang bikin Syahnas penasaran adalah bagaimana sih Pak cara balai mengidentifikasi kalau ada yang baru nih, ada anak badak baru nih, itu gimana sih Pak cara identifikasinya? Ya, terima kasih ya. Jadi teknik pertama mungkin saya jelaskan adalah teknik mengenali individu. Teknik mengenali individu itu kita sudah mulai kita lakukan cukup lama. Itu ada 7 indikator. Pertama itu dari cula, yang kedua mata, ketiga wajah, keempat telinga, kelima itu badan, keenam itu tail atau buntut, yang ketujuh adalah cacat fisik. Misalnya bekas luka dan sebagainya. Dari situ kita bisa mengidentifikasi. Nah, tahun 2024 ini jumlah terbanyak yang ditemukan. Sebetulnya ada juga ini, tapi ini belum kita rilis. Kita sudah menemukan satu individu baru yang besar, tapi baru ketemu sekarang. Oh ya. Kemudian juga ada satu lagi anakan badak yang belum kita rilis karena belum tahu jenis kelaminnya. Mengapa ini semua di 2024 itu terus-menerus banyak? Ini berita gembira, berarti program perlindungan yang kita kerjakan itu cukup bagus. Berjalan dengan baik sehingga badak itu bisa melakukan kegiatannya secara normal dan istilahnya sudah mendukung lah kondisi saat ini. Yang kedua, kami ini sekarang sedang memperbaiki pemodelan untuk pemasangan kamera trap. Kalau sebelumnya memang kita menggunakan metode album, kemudian pemasangan kamera trap berdasarkan klaster-klaster tertentu. Nah, sekarang saya menggunakannya sistem yang lebih sistematis. Tapi pakai kamera juga? Kamera juga dengan jumlah yang lebih banyak, sistematis, dan saya menyatakan bahwa setiap areal itu memiliki peluang yang sama untuk menangkap gambar badak Jawa. Sehingga kita membuat sekitar 35 klaster. Dari satu klaster itu terdiri dari 4 kamera trap dengan jarak 650. 650 itu per kamera atau per kamera. Nah, kenapa kita menggunakan itu? Kita itu sudah menggunakan modeling. Jadi kita tinggal masukkan data-data dari lapangan, kemudian biarkan aplikasi itu mengidentifikasi. Nah, baru kita jalankan. Memang ini berat. Yang tadinya hanya 90 kamera, sekarang menjadi 140 ke atas. Banyak. Hampir 2 kali lipat ya Pak? Betul. Ya?
effortnya juga jadi lebih, kemudian jumlah hari bagaimana dia memasang juga lebih. Ini berdampak juga. Pertama, adanya bisa jadi ya pertentangan. Yang tadinya cuma bisa 15 hari sudah selesai, ini perlu 17 hari. Kemudian tim ini kan jadi lebih kerja keras lagi. Tapi setelah mendapatkan hasil, setelah 96 hari kita pasang kamera trapnya, ternyata ada hasil yang sangat positif. Dan saya pikir teman-teman sangat gembira saat ini. Metode ini kita kembangkan, jadi yang namanya metodologi yang sudah kita kembangkan saat ini adalah sudah berbasis ke ilmu pengetahuan, kemudian ada scientific base lah. Jadi tidak sembarangan lagi. Dan ini berkembang sesuai dengan laju adaptasi atau teknologi dari sistem pemasangan kamera trap. Ada kebaruan lah ya Pak. Kebaruan. Jadi tidak monoton 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu kita gunakan, tapi yang terbaru. Seperti itu. Berarti salah satu faktor kenapa beberapa waktu ini muncul nama-nama baru itu karena ada metode baru itu ya Pak? Betul. Berarti sudah mulai diterapkan dari beberapa bulan lalu? Ya, atau? Dari bulan Februari kita sudah mulai. Oke, sudah. Berarti ini sudah tahap 1 sudah nih, 96 hari sudah. Nanti ke depan kita lanjutkan lagi. Oh, ada bertahap gitu ya Pak? Berarti kalau kayak gitu yang patroli makin banyak dong Pak? Makin banyak. Berarti kalau di sini berapa orang Pak jumlahnya kalau di BTNU Pak? Jumlah anggotanya kita, kalau untuk yang patroli itu saat ini kita 7 tim. Dari 7 tim itu kita ada 5 orang satu timnya. Kalau dulu patroli itu ngepos ya, maka sebetulnya ngepos itu bahaya. Orang udah tahu tuh orang tinggal di situ. Jadi pemburu masuk dari sela-sela yang lain. Tapi sekarang patrolinya itu mobile. 7 tim itu terus-menerus dan tidak berhenti. Jadi 24 jam itu terjaga. Orang tidak tahu kita standby di mana. Jadi kalau misalnya ada gosip, wah petugas nggak pernah ada di pos. Memang kita lakukan itu. Berarti tidak ada di pos karena memang sedang keliling. Ya. Jadi kita itu bagaimana memodifikasi sistem ini sehingga tidak mudah ditebak. Kalau mudah ditebak ya susah. Nah, namanya pemburu ya lebih jago. Dia juga sama mengawasi kita. Nah, kita sekarang bagaimana kita menggunakan sistem terbaru yang terbaik. Selain itu kita juga ada yang namanya program namanya trajektori. Trajektori habituasi ini adalah mengikuti badak ini. Kalau dulu kita tidak. Kalau sekarang kita mengikuti badak kemana dia pergi. Jadi kita bisa mengidentifikasi ini badaknya kemana. Jalurnya ya Pak ya? Termasuk kita sudah tes DNA. Oh sudah ada tes DNA juga Pak? Jadi semua badak yang ada di kita itu sudah ada DNA-nya. Jadi kita tahu nih yang mana, yang ini, yang apa, DNA-nya seperti apa, ini bisa dikawinkan dengan ini atau tidak, itu seperti itu. Nah, gunanya ini adalah untuk nanti ada individu terpilih yang kita pindahkan nanti ke JRCA, Javan Rhino Study and Conservation Area. Seperti itu. Selain tadi ya patroli, kemudian trajektori, monitoring badak Jawa yang 140 kamera tadi kita pasang. Kita juga sudah menggunakan teknologi drone thermal. Kita juga memasang teknologi real time kamera. Jadi setiap orang yang masuk ada. Nanti kita juga di backup dengan K9. K9 itu anjing pelacak yang sifatnya, kalau anjing itu ada beberapa tipe ya yang bisa dimasukkan. Ini adalah anjing penjaga atau tracker. Jadi kalau ada orang masuk, dia tahu. Berapa itu Pak anjingnya? Kita mungkin saat ini akan kerjasama dulu, sekitar 1 dulu, nanti terus akan ditambah. Karena itu nanti ikut patroli juga? Ya, ikut patroli. Tapi hanya khusus di tempat areal yang disinyalir banyak orang masuk. Nah, bukan di dalam. Seperti itu. Kalau di dalam itu nanti takutnya mengganggu dinamika satwa yang ada di dalam. Karena satwa di dalam itu juga sensitif ya. Di situ ada ajag, di situ ada macan tutul. Di situ juga ada ini ya, bukan sapi, ini banteng dan seterusnya. Jadi mereka sangat sensitif dengan kedatangan satwa-satwa baru. Bukan masalah penyakit, karena anjing K9 itu sudah sehat ya. Dia selalu tersertifikasi. Yang jadi masalah adalah masalah hormonal, masalah habit, karena kan dia mengeluarkan bau dan sebagainya, itu menyebabkan dinamika. Adaptasi dari satwa di situ akan berubah.
Jadi setiap satwa itu punya hormon ya, punya bau dan sebagainya seperti itu. Oh berarti nggak cuma sekedar suara aja ya, mungkin suara anjing yang mengganggu atau apa, berarti hormon juga berpengaruh. Ya. Jadi ini panjang lagi cerita. Satwa itu ada 2 jenis. Ada satwa teritori, ada non teritori. Kalau satwa teritori itu sangat sensitif dengan bau kencing, kotoran, kemudian sangat sensitif dengan jantan. Itu kayak rusa juga ya Pak ya? Seperti itu. Jadi kalau anjing kencing sembarangan, itu dia menandakan itu adalah wilayah dia. Nah yang ada di situ anjingnya pasti akan tidak terima. Nah itu akan terjadi pergolakan. Dan itu bisa menyebabkan keseimbangan habitat di situ berubah. Siap. Berarti cukup sudah dipertimbangkan matang-matang ya Pak ya penggunaannya. Pak, mungkin sebelum kita lanjut saya jadi penasaran setelah mendengar cerita tadi. Itu kan sebuah perubahan yang cukup besar ya Pak kalau dari cerita Bapak. Perubahan cukup besar, penambahan jumlah yang cukup banyak juga, mungkin dengan jumlah materi juga yang mungkin ditambahkan. Ini dilakukan karena sebelumnya ada perburuan atau memang ini sebenarnya sudah ada rencana dari jauh-jauh tahun-tahun sebelumnya cuma memang baru terlaksana saat ini? Jadi kan segala sesuatunya itu kita ada namanya monitoring, evaluasi, dan solusi. Jadi kita melakukan analisa, mengevaluasi diri, apa sih kekurangan kita. Dari sekian banyak itu yang sudah kita gathering data, oh ternyata kelemahannya di sini, cara masuk mereka seperti ini. Kemudian, oh kita selama ini tidak bekerja sama dengan pihak lain. Jadi begitu saya masuk di sini, yang pertama saya kerjakan adalah kita bekerja sama dengan TNI dan Polri, bahkan Brimob. Bahkan kemarin marinir pun kita kerjasama dengan marinir yang ada di Pulau Deli. Mereka melakukan penangkapan terhadap kapal pengebom. Itu penting. Jadi kita itu tidak bisa bekerja dengan sendirinya. Kemudian kita kerjasama dengan masyarakat. Itu yang kita evaluasi. Cara patroli kita seperti apa? Kok mudah ditebak? Kemana saja sih kita jalan? Setiap kita jalan itu kan ada namanya GPX. GPX itu track. Kita pergi kemana saja. Itu semua dievaluasi. Oh ternyata kita kurangnya di sini. Oh kurangnya di sini. Nah itulah yang menyebabkan kita merubah strategi. Strategi ini dinamis ya. Kita dinamis menghadapi perubahan. Karena yang namanya pemburu juga dia selalu beradaptasi. Dia juga bisa berubah ketika strategi berubah ya Pak? Jadi ini ibaratnya sama aja dengan bagaimana kita mengantisipasi orang supaya tidak masuk dan seterusnya. Nah, saya ini juga kalau boleh cerita, kita mengembangkan beberapa program. Jadi secara filosofi, apabila kita ini orang kaya, rumah bagus, tapi masyarakat miskin, tentu rumah kita akan kemalingan terus. Nah, bagaimana seperti itu? Saya punya namanya program 5 pagar. Apa tuh Pak? Jadi pagar itu adalah bagaimana kita membentengi Taman Nasional itu dengan pagar ini. Bukan pagar yang betul ya. Tapi bukan pagar secara fisik ya Pak. Tapi apa itu? Pertama pagar sosial. Pagar sosial di mana kita berinvestasi sosial kepada masyarakat. Kemarin kita pengobatan massal, sunatan massal, dan seterusnya. Ada namanya pagar budaya. Kita mendekati secara budaya. Kita ada namanya tarling, taweh keliling. Kemudian kemarin kita mengadakan istighosah, kita mengadakan festival, dan seterusnya. Bahkan kita mendekatkan ke para tokoh-tokoh ulama dan juga para kuncen. Itu kita sukses. Kemarin salah satunya adalah kita bisa merobohkan beberapa gubuk liar yang ada di Sanghyang Sirah, yang selama ini mengganggu aktivitas ziarah dan juga disinyalir banyaknya masyarakat yang tinggal di situ secara tidak sah. Nah, itu kita sudah berhasil. Pendekatan berikutnya itu pendekatan ekonomi, memberikan bantuan ekonomi kepada masyarakat. Kemarin saya baru memberikan bantuan itu 5 kelompok untuk 5 desa, dan itu setiap tahun terus seperti itu. Bantuannya bentuknya? Bentuk ekonomi ada kambing, ada juga ternak, ya, kemudian ikan, termasuk juga pengolahan madu. Kemudian kita juga kerjasama dengan menandatangani PKS dengan petani madu hutan Pulau Panaitan. Itu terdiri dari 8 kelompok yang selama ini ilegal menjadi legal karena itu di PKS di kawasan Taman Ujung Kulon. Jadi supaya masyarakat itu sejahtera. Minimal mereka mendapatkan penghasilan lebih dari 800.000 per bulan dari madu saja. Itu sudah 8 kelompok.
itu dari pagar ekonomi. Ada lagi namanya pagar kehidupan. Pagar kehidupan itu apa? Kita memberikan bantuan tanaman-tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat. Seperti tanaman MPTS, buah-buahan, dan seterusnya. Itu juga kita kerjasama dengan BPDAS, karena BPDAS yang memiliki bibit. Mereka butuh apa kita berikan, selama itu ditanam di wilayah areal di luar Taman Nasional Ujung Kulon. Kemudian yang terakhir itu ada apa? Itu namanya yang kita sebut dengan pagar pendidikan. Orang melakukan tindak kriminal salah satunya adalah karena nafsunya dia yang tinggi tidak ditutupi oleh pendidikannya dia. Pengetahuannya dia. Maka kita ada namanya Rhino Goes to School. Kemudian kita juga memberikan rekomendasi untuk masyarakat lokal sekitar Taman Nasional untuk sekolah di SMK Kehutanan, Kadipaten maupun jadi dengan rekomendasi itu maka banyak anak-anak yang bisa masuk ke situ. Tahun ini 2 orang, tahun lalu 3 orang dan seterusnya. Jadi ada hubungan yang baik. Edukasi ini penting, terutama bagi anak-anak muda. Termasuk kita ada namanya Sakawana Bakti, kegiatan-kegiatan lainnya juga ada. Cukup ramai berarti di sana ya, Pak. Berarti bisa dibilang masyarakat sekitar Ujung Kulon sendiri juga cukup menyambut baik dengan adanya mungkin teman-teman dari balai yang punya niat untuk sebenarnya melindungi sekitar kawasan, nggak cuma satwa ya Pak, tapi juga kawasannya gitu ya Pak. Berarti mereka cukup menyambut baik ya. Jadi kalau kita garis bawahi juga, sebetulnya pemburu ini dari keluarga besar. Satu kampung. Itu yang kemarin tertangkap itu Pak. Maka di dalam berita tuh jelas, satu kampung ini, Kampung Ciakar itulah yang namanya kampung keluarga besar ini yang berburu. Dulu kakeknya itu pernah dihukum 5 tahun penjara, tahun 80-an. Sekarang menurun ke cucunya dan anaknya. Dan mereka sangat rigid ininya, sangat kuat karena pertalian saudara. Ikatannya. Jadi Ujung Kulon itu sebetulnya aman, nyaman, cuma karena satu keluarga ini, keluarga besar ini. Jadi musuh kita itu ya ini keluarga inilah. Dari dulu, dari puluh-puluh tahun sebelumnya. Maka jangan diartikan bahwa Taman Nasional kita musuhnya adalah masyarakat luas, tapi satu keluarga ini. Jadi maka sekarang lagi ramai adalah kampung pemburu badak. Nggak ada lagi selain kampung itu. Dan itu terbukti. Maka mau tidak mau, suka tidak suka ya, kampung itu harus berubah menjadi kampung ramah terhadap badak, harusnya seperti itu. Jangan malahan mereka, wah Pak, kami nggak terima disebut pemburu. Nah emang seperti itu kondisinya satu keluarga besar ini. Dan saat ini pun masih ada beberapa orang yang masih DPO. Kalau kampung ini benar-benar misalkan ingin memperbaiki diri, serahkan itu yang DPO. Yang belum ketemu itu sampai sekarang. Jangan malahan ditutupi, disembunyikan dan seterusnya. Serahkan dulu lah. Itu akan membuat Kampung Ciakar, desa ini Rancapinang menjadi desa yang ramah terhadap badak kita. Kami akan memberikan sanksi sosial kepada kampung ini dan tidak henti-hentinya akan kita lakukan. Jangan sampai kita kalah. Negara tidak boleh kalah. Sanksi sosialnya kalau boleh tahu bentuknya apa? Salah satunya adalah kita mencabut hak kelola areal garapan atau areal kemitraan yang dikelola oleh para tersangka dan DPO. Ini mau kita lakukan, kita cabut, kita garis polisi lain, tidak boleh digarap lagi. Mereka itu hidup di dalam Taman Nasional. Masa orang yang hidup matinya di Taman Nasional malahan bersifat negatif ke Taman Nasional? Ya itu udah keterlaluan. Harusnya kan ada saling memiliki ya Pak seperti itu. Ini keterlaluan sekali. Jadi kita tuh ada namanya kemitraan konservasi, di mana masyarakat boleh secara aturan dan perundang-undangan bisa melakukan pemanfaatan hasil hutan. Tapi apabila mereka melakukan itu malahan justru berburu juga, itu udah sangat keterlaluan. Itu bukan memanfaatkan ya Pak kalau berburu ya. Betul, udah beda jalur. Betul sekali. Berarti cukup ketat juga di sana Pak. Kasihan juga sebenarnya mungkin kalau kita berpikir mungkin Shanas yang orang luar ya, kalau dengar ternyata pemburunya orang sekitar, kok bisa? Pasti kan kita juga bertanya-tanya ya Pak ya, kenapa orang sekitar mungkin yang tinggal di sana, mungkin karena mereka merasa memilikinya beda kali ya Pak ya, bukan memiliki untuk menjaga, tapi memiliki untuk merasa ya udah punya saya, toh orang-orang sekitar saya mungkin berpikirnya seperti itu gitu.
Tapi kalau selain dari satu keluarga itu sisanya aman lah ya Pak, masyarakat cukup bisa menghormati. Oke, cukup bisa membantu. Berarti masih ada yang belum ketemu ya Pak DPO? Masih ada beberapa. Berapa orang berarti Pak? Kurang lebih 6 orang. 6 orang ini masih kita kejar. Kita komitmen memberantas sampai tuntas. Ini semuanya masih satu keturunan. Satu keluarga. Satu keluarga besar ya. Gitu ya Pak. Seperti itu. Oke. Berarti cukup besar ya keluarganya sampai bisa memburu badak. Oke Pak, mungkin sebelum kita lanjut ke perburuan, ini sedikit balik lagi ke tadi tentang identifikasi badak-badak baru. Kan kalau misalnya kita ngomongin badak tuh kita mesti lihat nama-namanya ya Pak. Tadi juga sempat disampaikan, metode sekarang itu ada yang mengikuti badak. Berarti kan teman-teman patroli juga menemukan badaknya, nggak cuma sekedar dari kamera jebak ya Pak ya, berarti yang sekarang. Itu gimana sih Pak cara metode mungkin penamaannya atau mungkin gimana caranya teman-teman, apakah hafal semua nama itu atau mungkin dari patroli ini kayaknya nama ini bagus deh, atau mungkin dari Bapak sendiri yang namain si badak-badaknya ini? Jadi kita ada 2 metode ya untuk pemberian nama. Pertama kita beri ID. ID itu ada 2. Pertama itu nomor depan, yang kedua adalah nomor tahun dia ditemukan. Jadi tahun ditemukan itu bisa jadi ketika ditemukannya umur 6 bulan. Ada yang 7 bulan. Nah ini yang unik, ini sekarang ada yang umurnya 7 tahun baru ketemu. Udah lama berarti ya? Lama. Jadi selama ini kemana aja? Berarti kamera kita yang tidak mendekat. Atau dianya pindah kemana. Itu kan seperti itu. Itu satu. Yang kedua, nanti setelah kita mendapatkan ID, ini kan kita untuk memudahkan. Nyebut siapa. Kan kita nggak mungkin misalnya ID 092-2002, itu kan pusing. Nah, carilah nama. Nama ini biasanya yang memberikannya adalah Ibu Menteri. Oh, langsung Bu Menteri? Ya, dengan cara kita namanya mengajukan siapa nama yang mau diberikan. Biasanya terkait sama orang-orang yang telah membantu kita. Ibu Bupati itu ada, kemudian juga yang sekarang ini kan ada Lord Jack. Lord Jack ini kan warga Inggris yang sering membantu KLHK, memberikan pendanaan dan seterusnya. Dan orang-orang yang memiliki nilai lebih perhatian ke Indonesia juga ke Ujung Kulon seperti itu. Nah, ini yang mungkin kan saya beri nama salah satunya adalah PJ Gubernur. Karena gubernur itu sudah membuat jalan dari Sumur sampai ke Ujung Jaya yang selama ini jelek sekali. Berpuluh-puluh tahun orang Ujung Jaya itu belum merdeka. Nah, ini Pak PJ itu sampai membuat jalan seperti itu. Saya pikir dengan jalan ini jadi, wisata ke depan akan bagus. Wisata bagus, masyarakat makmur. Maka PJ ini sangat berpengaruh terhadap kondisi Taman Nasional. Yang tadi pagar sosial, pagar ekonomi, pagar budaya itu, pagar kehidupan itu akan menjadi hidup karena adanya jalan. Seperti itu. Itu berarti di sekitar area Ujung Kulon ya Pak? Tapi kalau misalnya di Ujung Kulon ada berapa desa sih Pak sekitarnya? Total ada 15 desa dari 2 kecamatan. Oh, banyak juga berarti ya Pak. Dan itu berarti pintu masuknya kalau yang saya dengar tuh cukup banyak yang jadi jadi target para pemburu, karena mungkin katanya ada dari laut, ada dari darat. Betul sekali. Pak? Jadi perlu saya berikan pemahaman dulu. Jadi Ujung Kulon itu satu-satunya areal yang benar-benar cukup susah untuk didatangi. Terutama wilayah Semenanjung. Kenapa saya sebut seperti itu? Kalau dari sejarah, namanya badak Jawa itu asalnya dari Birma. Menyebar dari Birma, Vietnam, Sumatera, sampai ke Jawa. Itu semuanya punah, terutama di Sumatera dan di Jawa, itu 1930. Badak terakhir diburu di Cipatujah, itu 1930. Dan kerangkanya ada di Museum Geologi Bogor. Artinya, badak ini sebetulnya udah punah. 1930 itu udah punah. Di Sumatera terakhir 1938 kalau itu tidak salah. Itu yang spesies Jawa ya Pak? Jawa. Di Vietnam terakhir punah dinyatakan 2011. Jadi artinya tidak ada tempat yang selamat untuk badak Jawa. Tapi lihat di Ujung Kulon. Masih ada. Artinya apa? Ini diciptakan sama yang di atas memang area yang
tepat dan susah didatangi oleh manusia. Oke. Artinya manusia tertentu yang ingin berburu. Jalurnya sekarang kan bentuknya unik tuh. Ada lehernya, ada kepalanya. Kepalanya itu dia dikelilingi laut. Oke. Itu semenanjung. Nah, kita ada patroli laut terus-menerus 24 jam. Bahkan di dalam ini kita terus-terusan ada patroli tadi. Yang terus bergantian. Bahkan saat ini juga. Bahkan ya, Pak? saat ini. Jadi jangan tanya orang kalau masuk ke kantor kepala seksi orang nggak ada, itu bukan nggak ada orang. Di Tapi lapangan. kita semuanya di lapangan. Jadi harus dipahami masyarakat kalau ke kantor itu penuh orang, itu artinya di lapangan kosong. Oke. Kita semua ada jadwal patrolinya lengkap. Jadi tidak ada itu sekali orang masuk itu 17 hari, kebayang kan? Kebayang lapangan. Kebayang ya. Nggak mungkin ada orang tamu datang-datang, wartawan kadang suka aneh-aneh aja kan. Wartawan datang ke kantor di dalam sana kosong, ya memang seperti itu kan ada di dalam. Oke. Jadi buat apa kita, saya bahasanya agak sedikit mungkin aneh. Kantor memang dibangun di kantor pos-pos seperti itu di dalam itu dibangun. Mungkin tujuannya dulu seperti apa. Tapi saat ini bagi saya, bagi kami manajemen, pos itu tidak tepat. Oke. Karena dengan seperti itu kita udah ketahuan posisi kita ada di mana. Dan namanya orang kalau sudah ada di pos, dia tidak akan berjalan kemana-mana. Paling di situ-situ. Terbatas ya Pak Terbatas. ya. Banyak kalau kita ngeronda ya udah baliknya ke ronda lagi gitu. Memang effort lah ini patroli itu sangat berat. Kita bawa logistik selama 17 hari. Kebayang kan betapa beratnya. Oke. Jadi coba lihat di IG kita bagaimana orang bawa ini. Seperti itulah kita bekerja. Jadi jangan sampai wah kantornya kosong. Lah emang kita ada di lapangan. Sangat salah kalau kita kantornya penuh. Tapi ingat setiap 5 hari sekali kita ada evaluasi. Oke. Nanti kumpul yang mau berangkat kumpul. Nanti yang udah pulang nanti kumpul lagi. Oke. Itu ada rotasinya. Jadi kantor itu ada waktu-waktu tertentu emang ramai. Ketika kita mau masuk dan kita yang dari luar. Ada pertemuan lah Ada ya. pertemuan seperti itu. Mungkin selanjutnya saya mau nanya sih Pak, populasi sekarang setelah ada pendataan baru itu berapa? Jadi gini, populasi ini kan kita tidak bisa menghitung secara mudah. Jadi areal kita itu totalnya 35.000 hektar. Menghitung badak di areal 35.000 hektar itu bukan mudah. Oke. Maka kita melakukan 1 tahun ini. Metode ini baru kita gunakan per Februari. Kita akan lanjut hingga bulan Desember. Nah, habis itu kita baru mulai mengevaluasi satu persatu. Seperti itu. Nah, kita tidak bisa menggunakan yang tahun ini. Tapi kita gunakan dulu yang tahun 2022. Tahun 2022 itu 75 ekor. Kalau ditambah anak-anak seterusnya saya tidak mau menggabung-gabungkan lagi. Karena jumlah anakan itu tidak tidak bisa digabung-gabung. Jadi nanti yang mati bagaimana dan seterusnya. Tapi kita nanti membuat namanya prediksi ranknya berapa. Berarti kalau misalnya kita dengar ya Pak, mungkin Pak Adi juga sempat mendengar ini di media-media. Mungkin pihak BTNUK atau pihak KLHK hanya mencatat kelahiran, tapi tidak nggak memberitahukan informasi tentang kematian. Itu salah satu kenapa Bapak tadi bilang nggak mau menyebutkan angka pastinya, itu juga Pak. Jadi begini, kematian itu tidak mudah. Oke. Nggak pernah kan ada badak lapor ke kita, Pak, saya mau mati. Oke. Areal 35.000 hektar. Sungai ada di mana-mana, rawa ada di mana-mana. Kalau dia mati di situ, apakah kita temukan? Tidak bisa. Tidak bisa kita temukan. Nah, itu adalah hambatan. Bahkan kita pernah meminta bantuan tim SAR, penyelam, untuk menyelam sepanjang sungai. Ketemu kerangka nggak? Karena jadi begini, jumlah berapa yang diburu, itu kan harus dicek berapa yang mati. Ternyata kita tidak menemukan, hanya menemukan 6 kerangka yang kita berhasil temukan. Dari 6 kerangka ini hanya teridentifikasi ternyata hanya 5 individu. Oke. Itu yang susah. Kalau kita masih menggunakan metode album, bengkak nanti jumlahnya. Artinya kita memanipulasi data ke publik.
Karena metode album itu hanya bisa dikurangi jika ketemu matinya. Nah, inilah yang tidak tepat. Maka kita rubah dengan prediksi tadi, tahun ini mendapatkan berapa, jumlahnya kita hitung ulang. Nanti ada range jumlahnya. Misalkan, 60 sampai 90. Nilai terbaiknya adalah 80. Nah, itulah angkanya. Dan itu akan terus berubah. Yang jadi bahaya itu adalah ketika yang namanya masang kamera trap, saya tidak tahu dengan metode baru sekarang. Kalau metode yang lalu, kita masang di sini, itu si badaknya nggak balik lagi ke situ. Berarti cuma 1 kali lewat? Bisa jadi. 2 tahun kemudian dia lewat seperti itu. Maka timbullah yang dipertanyakan sama Auriga tadi. Ini 15 ekor, 3 tahun tidak pernah lagi ketemu. Lah, masang kamera trapnya tidak sistematis. Tidak menyeluruh. Dia perginya ke mana kan kita nggak tahu. Dilalah dari 15 itu ketemu lagi, udah 6 nih tahun 2000. Dengan metode baru ini kita ketemu lagi tuh yang 6 itu. Artinya memang dengan menggunakan metode terbaru ini sistematis, seluruhnya hampir terpasang, itu membuka lagi istilahnya direktori lah yang sudah ada kemana. Gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi metode album kita tinggalkan. Berdampak bisa jadi terlalu ya bukan membengkak ya jadi jumlahnya. Jadi itu menjadi malahan tanggung jawab kita yang salah. Kalau ada sebanyak itu mana? Nah, kita kan harus realistis. Kalau berdasarkan bukunya Pak Widodo Ramono, bahwa daya dukung daya tampungnya Ujung Kulon itu hanya 70 badak. Itu loh. Jadi areal, jumlah pakan, jumlah ini, jumlah itu dimasukkan. Kematian, faktor-faktor kematian, penyakit itu dimasukkan semua, maka timbullah angka itu. Artinya kalau kita tadi sudah 75, sebetulnya kita sudah over. Nah, maka kita cari. Jadi berita kelahiran itu berita baik. Berita kematian juga sebetulnya kalau selama itu normal itu sebetulnya berita baik. Tapi kadang publik menganggap kematian itu adalah negatif. Kegagalan. Tapi tidak seperti itu. Kemampuan badak itu hidup itu cuma 25 tahun. Di alam ya. Ya jadi pasti kematian itu pasti ada gitu loh. Seperti itu. Selagi disebabkan secara alami ya Pak ya. Bukan karena perburuan. Tapi mungkin kalau ngomong perburuan Pak, kan kalau kemarin di berita 26 ya Pak. Terus tadi Bapak bilang yang ditemukan kerangkanya cuma 6 atau 5 seperti itu. Itu kalau sekarang di fakta persidangannya gimana Pak, dari BTNUK mengikuti nggak? Udah memastikan terus, apakah 26 beneran gitu atau 26 ini kan istilahnya di persidangan belum terbukti. Yang di persidangan baru terbukti kan kasus Sunendi. Itu baru 6 ekor. Itu yang baru terbukti di situ. Nah, ini kan baru P21 nih yang 7 lainnya. 7 orang nih baru kita P21 kan. Nanti ketahuan tuh dia berburu sudah berapa. Karena 26 itu adalah teknik dari penyidik menanyai perorangan. Sementara mereka itu melakukan perburuannya itu secara berkelompok. Suhar dan Sunendi itu ya? Nah, semuanya macam-macam tuh. Jadi 3 orang, 2 orang yang dulunya nembak 1, tapi ngaku satu-satu kan berarti jadi hitungannya 3 padahal 1. Nah, ini nanti akan terbuka. Nah, itu kita sangat menghormati dan saya sangat menghargai sekali teman-teman penyidik yang sudah bekerja keras. Nah, kami bingung kalau di dalam karena kerangka susah. Maka dengan teknik penghitungan yang kita pasang metode baru yang sekarang ini, itulah jawaban kita. Maka kita masih butuh waktu. Nah, ketika kita sampaikan nanti ke publik ujungnya sekian, publik jangan langsung wah ini kegagalan dan sebetulnya inilah hasil terbaik setelah apa yang sudah kita lakukan. Jadi ingat, kita jangan selalu berpikir Juli 2003 ke bawah. Marilah kita berpikir Juli 2023 ke sini. Apa yang sudah kita lakukan? Karena yang di belakang ini sudah kita antisipasi. Nah, itu sudah dievaluasi lah ya Pak. Pak Adi, mungkin tadi sudah banyak kita cerita. Shahnaz juga penasaran soal JRSCA.
sekarang kan sudah disahkan ya Pak ya, kalau nggak salah beberapa bulan lalu. Ya, betul sekali. Sudah disahkan. Baru seminggu yang lalu. Iya, baru seminggu yang lalu sudah disahkan. Saya juga belum baca beritanya kemarin sih Pak. Terus sempat ada berita dari kalau nggak salah Banten News juga. Ya. Banten News juga, saya juga sempat baca berita itu. Nah, itu kalau misalnya dari JRSCA sendiri itu melibatkan masyarakat nggak Pak dalam pembangunannya, atau mungkin bisa sedikit ceritakan tujuan pembangunan itu nantinya ini gimana? Sangat salah kaprah ya. JRS itu bangunan kayak gini, apa yang dilibatkan sama masyarakat? Kan aneh. Jadi kalau pengamanan dan sebagainya melibatkan masyarakat itu betul. Ini kan hanya orang-orang yang ributan masalah duit saja. Coba lihat pengusaha-pengusaha itu yang ngomongnya pengusaha itu. Mereka mungkin ada masalah di dalamnya, sikut-sikutan, akhirnya ribut tuh di situ. Padahal yang kami terima adalah barangnya. Jadi yang namanya sekarang itu kan metodenya lelang. Mana ada yang nggak lelang? Itu salah kalau kita ngasih ke si A, ngasih si B, masuk penjara lah orang-orang ini. Metode sekarang itu ada perpresnya, sudah ada ininya. Jadi sangat salah kaprah itu kalau misalnya tidak melibatkan, ya libatkannya seperti apa? Jadi kita ikutilah aturan yang berlaku. Dan bangunan itu sudah dicek oleh BPK, sudah dicek oleh inspektorat, selalu dikawal, dan hasilnya sangat bagus. Dan sudah diresmikan. Ini yang jadi masalah kan, biarin aja orang itu ribut, biarin aja mereka saling ini, karena mereka ya nggak tahu urusan mereka. Kami adalah penerima barang. Jadi harus dipahami dulu itu. JRSCA itu dibangun sebagai tempat nanti ke depannya untuk breeding terkontrol. Di mana masyarakat ada individu terpilih yang kita pindahkan di situ untuk meningkatkan populasi badak. Perlu dipahami, badak itu apabila tingkat kelahirannya hanya 3 ekor ke bawah, secara sistematis itu akan berkurang. Tanpa adanya perburuan, tanpa adanya apa-apa, itu pasti akan berkurang dalam sekian tahun. Karena badak itu melahirkannya aja lama. Dia hamil aja udah 16 bulan, 15 bulan. Kemudian juga baru setelah umur 3 atau 4 tahun baru bisa melahirkan. Jarak dari satu kelahiran lain itu bisa sampai 3 tahun. Di sapinya aja udah 2 tahun. Jadi kebayangkan. Jadi kita itu ada namanya kepunahan secara sistematis. Maka kepunahan sistematis ini itu harus kita lawan dengan cara breeding terkontrol. Yang kedua, ada juga namanya tadi DNA yang terdapat penurunan degradasi DNA. Maka kita sudah ngecek sampai ke DNA-nya. Ada 2 tipologi DNA di situ, haplotype 1 sama haplotype 2. Yang saat ini berkurang adalah haplotype 2. Maka indukan betinanya harus haplotype 2. Kita sudah menemukan itu. Nah, itu yang kita lakukan. Nanti kita pindahkan, kita breedingkan secara terkontrol. Seperti itu. Tadi yang sempat Bapak bahas juga ya Pak, sudah DNA. Tapi kalau boleh tahu sudah berapa badak Pak yang berhasil dicek DNA-nya? Kita sudah hampir semuanya. Hampir semuanya? Hampir semuanya kita cek. Kurang lebih saat ini itu 50% dari populasi sudah ketahuan, kecuali yang baru-baru lahir seperti itu. Nah, kita itu membutuhkan minimal itu 2 individu betina sama 1 jantan. 2 individu betina ini minimal dia harus haplotype 2. Kalau jantan ya itu dia bisa haplotype 1, haplotype 2. Tapi kita cari performanya yang besar. Itu. Nah, itulah yang kita butuhkan. Nah, kita saat ini sudah mengidentifikasi individu itu. Tinggal kita pindahkan. Memindahkan itu juga melalui SOP prosedur yang sangat ketat. Gimana tuh Pak mindahinnya? Kan gede tuh, ini kan badak ya, gede ya. Kita ada beberapa cara. Pertama kita menggunakan pit trap. Jadi kandang trap. Jadi badak kita masukkan ke dalam trap itu. Kita giring ataupun kita pancing supaya masuk seperti itu. Habis itu kita angkut bisa menggunakan helikopter maupun darat dan laut. Selain itu kita juga bisa menggunakan sistem tembak bius. Tapi tembak bius itu tidak mudah.
Karena di situ ada rawa, ada sungai, ada kubangan. laut, kubangan. Kalau dia malahan jatuhnya ke air dan ternyata airnya lebih dalam, dia bisa mati. Maka kita perlu kesepakatan dan teknik yang terbaik untuk badak. Semua kita lakukan itu. Tapi apabila prosedur itu sudah kita sahkan, kita lakukan, dan ternyata ada kecelakaan, ya itu namanya proses ya di luar human error gitu. Ini sudah. Nah ini yang harus kita beri pemahaman ke masyarakat. Jangan sampai, wah ternyata mati dan sebenarnya. Nah itu tidak seperti itu. Karena kalau ini berhasil memindahkan badak, ini satu-satunya di dunia dan pertama kali memindahkan badak Jawa. Kalau badak Sumatera sudah pernah. Kalimantan juga. Kalimantan sudah. Kalau ini sudah. Afrika apalagi udah biasa. Bahkan dia pakai helikopter tuh ngangkut udah sembarangan aja karena sudah tahu ilmunya. Badak Jawa belum ada. Nah setelah kita masukkan itu menjadi pusat studi Jadi kita bisa mengecek habit dia seperti apa. Habit tuh perilaku. Kebiasaannya. Dari mulai dia lahir, dia makan, dia tidur, kemudian dia kawin, itu harus tahu semua. Kita saat ini masih blank. Adaptasi dia terhadap obat, adaptasi dia terhadap penyakit. Penyakit itu banyak. Ada penyakit lalat dan seterusnya. Itu mereka bagaimana cara mereka beradaptasi, mengobati dirinya sendiri, pakannya itu seperti apa. Itu kita harus tahu. Pakan itu kunci. Kita ada 300 jenis tumbuhan yang dimakan oleh badak. Badak inilah satu-satunya satwa yang makan segitu banyaknya spesies tanamannya. Artinya dia tahu makanan yang bagus untuk dia. Kalau sapi beda cuma satu rumput. Ini enggak. Jadi itu daya survive mereka terhadap kondisi lingkungan dan penyakit. Nah ini yang kita pelajari. Kalau dia pencret, dia makan apa, itu kita harus tahu. Ini yang kita perlu pelajari. JRCA itu adalah pintu membuka tabir kehidupan dari badak Jawa. Tabir untuk meningkatkan populasi. Maka kita harus dukung. Bahkan jangan diributkan terus. Kalau diributkan terus, bangunannya, inilah, itulah, manajemennya, jumlah orang kurang. Dan itu selalu seperti itu. Kekurangan uang, itu biasa itu. Tapi kondisi ini justru harus didukung. Kita nggak bisa kerja sendiri. Jangan justru dihantam seperti itu. Banyak media asing kerjanya ya ayo aja ngeributin itu. Dukung kita. Kurangnya di mana? Bukan ngorek-ngorek terus. Yang sudah betul malah kan disalah-salahin. Ini yang saya sangat sayangkan. Jadi JRCA itu adalah pintu gerbang kita untuk membuka tabir kehidupan dari badak Jawa itu dan meningkatkan populasi. Apabila di alam itu setahun sudah 3 kali, kemudian di JRCA ini bisa menyumbang lebih dari itu, apa yang terjadi? Peningkatan populasi. Kalau sudah peningkatan populasi, ini cerita masa depan nih. Bisa Mbak pikirkan tentang namanya politik panda. Politik panda itu di mana Cina membangun pusat riset, breeding besar-besaran. Dan panda itu jadi alat untuk berpolitik. Internasional ya. Untuk politik. Negara lain tuh nggak bisa dia mendapatkan, itu harus nyewa. Dan itu dimonitor terus. Kalau hubungannya tidak baik dengan Cina, diambil lagi tuh pandanya. Itu yang harus nanti kita akan, bisa jadi itu masa depan seperti itu. Tinggal dikuatkan aturannya. Bisa menjadi negara kita, satwa khas kita itu bisa dijadikan alat untuk memperkuat bargaining position negara kita. Betapa hebatnya badak ini. Itu yang harus kita pikirkan ke depan. Jangan hanya ribut gedungnya, ininya, tekniknya dan seterusnya. Alah. Oh ini jadi begini, ini jadi begini. Jadi kita malahan overthinking terus. Tapi kita harus menatap jauh ke depan. Badak ini adalah identitas bangsa, cuma ada di kita. Gitu. Ini jadi harapan juga ya Pak, ke depannya seperti apa badak Jawa nanti nasibnya. Perlu dipahami juga, dari sekian institusi lembaga pemerintah yang ada, hanya kami yang membela badak. Hanya KLHK, KSDAE, UPT-nya kita. Artinya apa? Semua institusi itu mengurus manusia. Jadi ketika kita mementingkan badak,
Jangan bilangnya begini, kalian mementingkan badak tidak mementingkan manusia. Jangan, karena lembaga lain mementingkan manusia semua. Hanya kami, satu-satunya ini. Kita didukung sama akademisi, kita alhamdulillah sama komunitas, itu jadi kuat. Kita perlu itu. Tapi lembaga pemerintah cuma kita. Jadi harus, nah sekarang kemarin ada buku baru dari Bappenas tentang keanekaragaman hayati ini 20 tahun ke depan seperti apa. Itu penting. Itu sebagai landasan ke depannya. Nah, ini dasar kita. Jadi marilah kita berpikir positif ke depannya itu untuk badak. Ini identitas bangsa cuma ada di kita, mirip kayak bendera. Bendera merah putih itu nggak ada lagi selain di Monaco ya. Cuma itu identitas bangsa. Jadi kalau udah merah putih berarti kan seperti itu. Sama badak Jawa. Tidak ada orang cerita badak Jawa tidak bercerita tentang Indonesia, tidak bercerita tentang Ujung Kulon. Inilah identitas kita. Maka dukunglah kita. Dukung kita semua. Jangan kerjaannya jelekin aja masa lalu terus seperti itu. Itu yang saya tidak harapkan. Mungkin sedikit Pak bisa kasih closing statement tentang tadi kan harapan Bapak juga ya, mungkin setelah ini rencana dari TNUK, terus kemudian harapan TNUK nggak cuma sekedar mungkin ke media, ke masyarakat sekitar TNUK juga, mungkin bisa kasih sedikit closing statement ya Pak. Baik, jadi kami sangat berterima kasih dengan perhatian publik, masyarakat, media, istilahnya sih pentahelik. Nah, jadi kita berterima kasih sekali dengan perhatian masyarakat. Itu artinya kerjasama pentahelik kita itu sudah berjalan. Pemerintah pusat ada, daerah ada, akademisi ada, semuanya lengkap termasuk media dan masyarakat. Dengan seperti itu, bahkan pengusaha. Jadi dengan seperti itu maka Taman Nasional Ujung Kulon kuat. Mari kita sama-sama bantu Ujung Kulon, bantu pelestarian badak. Mari kita tatap ke depan seperti apa. Tanpa adanya dukungan masyarakat, yang kita cita-citakan populasi badak itu tetap ada, bahkan lebih, bahkan bisa menjadi bergaining politik. Itu tidak akan terjadi kalau kita selalu ribut. Mari kita dukung Taman Nasional Ujung Kulon ke depannya. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Mungkin sebenarnya ini nggak cuma jadi tugas BTNUK, nggak cuma jadi tugas KLHK, nggak cuma jadi tugas media ya Pak ya. Tugas semuanya, mungkin akademisi, mahasiswa juga untuk terus mengawal kondisi badak Jawa dan juga Taman Nasional Ujung Kulon ini yang jadi kebanggaan salah satu kebanggaan di Jawa juga ya Pak. Kalau di Jawa Timur kan ada Baluran, ada Alas Purwo. Ini kalau kita di bagian barat nih ada TNUK. Itu juga harapannya. Oke, mungkin sudah cukup dari Bapak. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Adi sudah sharing informasi dan juga cerita kawan satwa di Jubir Satwa ya tentang badak Jawa. Bahkan tadi nggak cuma badak Jawa ya Pak, ada banteng juga, kemudian ada rusa. Tadi kita sedikit cerita juga tentang rusa. Bahkan sekarang di sini ada macan tutul juga. Gitu. Terima kasih banyak Pak Adi sudah menyempatkan waktu dan juga mau membagi kisah-kisah yang mungkin belum banyak yang tahu juga. Ini jadi sisi Pak Adi juga ya Pak ya. Harapan kami semoga setelah ini banyak hal baik yang kita dengar tentang badak Jawa, segala rencana yang sedang Bapak jalankan sama teman-teman TNUK sendiri sekarang bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya ya Pak ya. Kita juga harapannya banyak dukungan ya Pak dari masyarakat, dari teman-teman dari kawan satwa juga, dari pengikut di Gada Animalia juga. Oke, kawan satwa terus ikuti informasi-informasi lainnya hanya di podcast Jubir Satwa di KBR Prime. Shanas dan juga Pak Adi pamit dulu diri, sampai jumpa.